Saya haji belum, umroh belum. Lalu ngapain hidup di dunia ya? Ya mudah-mudahan lah ya. Saya baru bisa nge-MC dan mengantarkan jamaah sampai bandara, setelah itu balik lagi. Begitu insya Allah. Mudah-mudahan dari doa-doanya dari Hujaj, Pak Haji dan Bu Haji, nanti di Baitullah ingat saya, si kembar aman amin sedunia, begitu ya. Boleh ya, doakan saya, ya Allah Kak Aman yang yang pernah nge-MC sekali gitu, walaupun sedikit agak kaku nge-MC-nya, beda dengan Kak Amin. Mudah-mudahan ya Allah haji dan umroh tahun 2019 misalkan, amin. Amin. Aman. Amin, aman. Ya, begitu. Jangan bilang aman ya, amin. Jangan sampai gara-gara nggak enak sama aman, pas sholat nih, pas sholat, waladhdallin, amin. Aman deh, jangan deh. Batal sholatnya ya. Apalagi ya. Baik, aduh jadi bingung saya. Oh iya, kenalan. Saya alhamdulillah sudah menikah, istri saya 2. Anaknya maksudnya, ibu pintar. Saya tinggal di Kemayoran, di Harapan Mulia, Cempaka Putih elit ya. Kalau ini tetangganya Cempaka Putih, begitu. Aktivitas saya Simatupang sama kayak Kak Amin, siang malam tunggu panggilan. Alhamdulillah kadang MC, kadang nyanyi. Oh iya, saya ini ngasih tahu aja, nggak ada yang nanya ya pengumuman. Saya punya band, namanya band religi, yaitu Anjola. Begitu. Jadi boleh ya kalau misalkan ngundang saya untuk nyanyi di nikahan gitu, boleh. Gitu. Di nikahan pernah, di tabligh akbar pernah. Yang belum pernah tuh nikahan nyanyi di acara apa ya? Di akekahan belum pernah. Di Wali Matu Safar juga belum pernah. Jadi boleh lah ya. Kan sekarang lagi ngetren betul Bu Haji ya. Lagu-lagu religi, salah satunya Wasilah dari si Teteh Nisa Sibyan, Masya Allah. Dalam berapa minggu itu view-nya sampai 100 juta lebih, Masya Allah. Sekarang ada yang lebih dahsyat. Si Teteh Siti Badriah yang aku lagi cantik itu. Bu, 1 bulan 140 juta kalau nggak salah viewernya. Luar biasa. Saya di YouTube 1 tahun cuma 50 viewer. Astagfirullahaladzim ya Rabbi. Ampunilah Baim ya Allah. Ya begitulah. Ibu hafal ya Habibal Kolbi, hafal? Hafal nggak? Nggak hafal. Saya juga nggak hafal ya sama. Mana ini ya? Baik. Di DT itu ada nama terkenal dengan jargon-jargon, betul ya? Tadi untuk kebersihan ada namanya BRTT, bersih, rapi, tertib dan teratur. Sebelumnya ada bahaya sayahkan, amankan maksudnya, bebas, basah keringkan, kotor bersihkan, betul ya, dan miring rapi, luruskan, dan apa lagi, bahaya sayahkan atau bahaya amankan. Itu jargon Darut Tauhid. Nah, ada juga yang untuk pergaulan ada namanya 5S. 3S dulu. Tapi ini 5S aja ya yang gampang yang saya ingat. 5S, yang pertama adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan senyum itu adalah sedekah yang paling mudah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekahun. Dan ternyata menurut guru saya Agim, senyum itu ada teorinya. Teorinya 2-1-2. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 1 jam. Kelamaan. Tahan 1 detik. Nah gitu. Dan senyum itu bisa mencarikan suasana yang lagi tegang. Terutama suami istri yang lagi diam-diaman. Dan ini ada teorinya, mohon ini rahasia kita saja. Ada sepasang suami istri berantem. Dan si suami ini bingung caranya. Kan lagi kalau marah tuh diam-diaman, betul ya Bu? Walaupun deket nih. Ya begitulah. Nah si suami ini bingung caranya gimana nih biar menyapa istri. Tapi gengsi kalau harus nyapa duluan. Akhirnya si suami mikir, saya punya ide. Si suaminya itu ngeberantakin buku, udah berantakin,
Terus apalagi pokoknya pakaian berantakan. Seolah-olah banyak aktivitas lagi nyari sesuatu gitu. Kan istrinya nanya tuh ya, penasaran, kalau kata Roma Irama mah penasaran begitu. Kamu itu sebenarnya lagi nyari apa sih? Ya itu nyari suara kamu katanya gitu. Hanya habis dari situ cair pak. Asli itu. Sepertinya sih. Begitu, bolehlah dipraktekkan ya Pak Haji ya. Jadi dia, ya begitulah. Sebenarnya kamu tuh nyari apa sih? Ya itu nyari suara kamu katanya. Itu boleh dipraktikkan. Nah, senyum. Yang kedua, senyum. Yang kedua, salam. Salam, jadi saling menyapa begitu. Yang ketiga, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saya yakin sudah hafal semua ya. Udah di luar kepala begitu ya. Dan yang ketiga ada namanya 3M. Jadi ini rumus untuk seni bergaul dan seni merubah dunia, kata guru kami Hakim. 3M. M yang pertama itu mulai dari diri sendiri. Jadi katanya jangan berharap bisa mengubah dunia, sudah? Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati, siapkan pikiran, dan siapkan handphonenya untuk di silent. Siap ya? Kita akan simak siraman ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Hakim. Kepada beliau kami silahkan. Sabar ya. Yang paling penting adalah kita disukai oleh Allah. Tidak ada lagi yang lebih penting dalam hidup ini kecuali Allah jadi suka kepada kita. Dan tahukah amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling besar pahalanya apa coba? Jawab atuh hadirin, jangan bikin jengkel. Jadi amalan yang pertama dihisab itu sholat. Sodako, mau wakaf, mau apapun amal, kalau sholat nggak ada, hilang. Ingin lihat, ingin tahu ibu lelaki Islam? Gampang lihatnya, Jumatan. Kalau nggak Jumatan, bukan Islam. Ingin tahu lelaki beriman? Dengan mukmin beda. Kalau Islam itu syahadat. Tapi laki-laki beriman dilihatnya adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi pasti lebih sedikit. Ingin tahu laki-laki solehah? Nah, lihatlah yang sholatnya di rumah terus ya. Sarungnya pakai renda. Bapak-bapak, nggak boleh. Sebelum haji harus ke masjid terus ya. Sholat isya jamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau tahu pahalanya sholat subuh pasti
Ada yang paling besar pahalanya itu adalah akhlak. Karena orang yang akhlaknya baik, walaupun ibadahnya standar, dia akan digolongkan ahlus syiyam wa ahlul qiyam, ahli saum dan ahli tahajud. Tidak semua orang bisa tahajud tiap malam, tapi bisa memiliki derajat ahli tahajud dengan akhlak. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk tahu siapa orang Islam yang paling benar Islamnya. Gampang, lihat akhlaknya. Siapa orang yang paling kuat imannya? Gampang, lihat akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling bagus ibadahnya? Lihat akhlaknya. Rasulullah tuh berlinang air mata, bersimbah keringat, bahkan darah tuh agar kita punya kesempurnaan akhlak. Dan krisis itu pasti krisis akhlak. Saya pernah nanya ke santri akhwat, santri maukah punya suami rupawan? Mau. Sudah rupawan pinter? Mau. Sudah rupawan pinter banyak rezekinya? Mau. Rupawan pinter banyak rezekinya tapi akhlaknya bejat amit-amit katanya gitu. Nggak ada gunanya. Rupawan, pinter, kaya kalau akhlak rusak. Benar? Saya juga nanya ke yang laki-laki. Pinter, banyak rezeki mau. Udah gitu solehah, mau. Katanya begitu hadirin. Ternyata paling kelas itu adalah ketika berkaitan dengan akhlak. Saya kira Bapak Ibu ingin punya anak yang berakhlak baik, betul? Jabatan tinggi, harta melimpah, akhlak tidak baik. Listrik, benar? Deng, nah. Saya nggak ngomongin orang loh, ngomongin tiang listrik. Pertanyaannya, akhlak itu apa? Nah, akhlak itu secara sederhana adalah respon spontan. Itu akhlak. Jadi kalau sekarang ini nggak ketahuan ini akhlaknya, ya ini style soleh semua, ya kan? Terutama yang paling depan ini udah lah, paling soleh sedunia. Ya. Kalem, kedip juga kedip, ketawa aja. Ya kan Bu, Ibu yang asli kan bukan yang sekarang, ya ini lagi style solehah, ya. Bapak juga lagi, aduh ini kalem pisan. Nanti kalau ada kejadian yang disuka atau yang tidak disuka, keluar reaksi spontan kita. Nah itulah akhlak. Kalau reaksinya baik, nah itu cenderung di dalam hatinya memang sudah baik. Kalau lagi gini baik, tapi ada sesuatu keluar yang jeleknya, tahun ini tidak lepas Senin Kemis, bahkan saya tahajud juga sudah hampir 7 tahun tidak pernah lepas. Entah bagaimana sana itu. Dipuji dikit keluar yang riaknya. Sombong. Ini kucing lucu, bulunya panjang kayak singa. Saya udah pernah ke Singapura, tuh nggak nyambung. Dari apa aja keluar tuh akhlak tuh. Karena dia akan terus mengeluarkan, ya itu yang pujian. Kalau yang nggak enak, gini ajalah kalau ada yang kentut, di samping misalkan, itu akhlak kita teruji Pak. Gimana? Ini kita lagi halal bihalal.
Saya jadi mual nih. Waduh, padahal enggak gitu-gitu amat. Amit-amit, saya nyesal duduk sebelah ibu. Tapi kalau yang akhlaknya baik, langsung 1001 alasan berbaik sangka. Pasti yang sebelah saya ini enggak ada niat kentut di sini. Dia pasti sudah mati-matian nahan. Tapi tidak tertahankan. Dia pasti malu. Saya harus jaga jangan sampai dia tertekan. Tenang aja Bu. Gak ada yang dengar. Ibu teriakannya akhlak. Preng, piring pecah. Kelihatan tuh akhlak. Bibi, kamu nih mau ngancurin rumah tangga ibu ya? Kacau. Akhlak baik, preng. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bu, maafin piring pecah. Ya udahlah, semuanya ada waktunya. Ya, ibu kok ibu robah? Berapa kali manasik udah robah deh Bu. Iya Bu, karena baru dengar ceramah, nggak tahu nanti. Bu maaf yang pecah tuh piring kristal. Piring kristal? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Selama ini saya takut piring ini pecah. Mulai sekarang saya tidak akan takut lagi. Habis gimana hadirin? Ngambek juga udah pecah betul. Yang kentut ngambek tetap udah keluar, nggak bisa dikembaliin ya kan. Tapi kan bau udah kesedot ya kan. Coba digimanain lagi ya kan. Nah hadirin sekalian, ini penting sekali Pak. Karena haji mabrur tuh yang akhlaknya baik. Siapa Bapak Ibu yang nanti paling menikmati di Baitullah? Yang paling baik. Kelihatan mana sambalnya gitu. Yang nggak ada aja yang dicari teh. Dan orang yang hatinya nggak nyaman Pak, itu raut mukanya tuh nggak nyaman. Jadi kalau orang akhlaknya baik itu Bu nyaman dengan dirinya dan orang lain tuh nyaman berdekatan dengannya. Tapi kalau orang yang akhlaknya nggak baik dia tuh nggak nyaman dengan dirinya. Akibatnya orang-orang di sekitarnya tuh nggak nyaman. Karena celetukannya nggak nyaman, pertanyaannya nggak nyaman. Giliran komentarnya nggak nyaman, nggak enak aja. Nih saya kasih tahu Pak, di antara yang memperlihatkan akhlak seseorang ini adalah mulutnya. Bukan bentuknya. Omongannya. Ini rahasia ya kita-kita aja. Ada 4 tingkatan loh Pak. Saya kalau ketemu orang karena saya tahu ilmunya, jadi tahu, oh ini grade-nya ini. Pernah suatu saat seorang atasan menyuruh karyawannya grade yang paling tinggi ya, yaitu kalau itu seperti ini, suruh ngomong aja. Dengerin, saya juga nyeleksi menantu gitu ya. Kan ada banyak calon menantu teh Pak. Ngomong, kalau udah ngomong keukur tuh Pak. Karena nggak sengaja dia akan terus keluar. Ciri yang pertama orang yang baik itu, yang bagus itu kalau bicara tuh satu cirinya adalah selalu menyebut nama Allah. 2,
ilmu. Jadi nggak ada sia-sianya. Yang ketiga, kata bapak teh jangan untuk menantu. Tong pipi lu. Pak, peristiwa ngomongin. Pas pergi, pesawat tahun 60, atau itu mah pesawat televisi, Pak, yang ngomong ya nggak. Ini kenapa sih antrian kayak gini? Kok banyak-banyak nggak tertib ini, nggak teratur, ngomel aja gitu ya. Apa dikomentarin? Ketemu artis, artis tuh kok di TV kelihatannya putih aslinya enggak ya? Ngomong ya. Sama yang ketemu saya juga. Aku di TV gede aslinya enggak, ngomong lah. Ada yang pokoknya tiap apa yang dia lihat dia komentarin. Apa aja. Lihat mobil terguling ngomong kayak yang dia yang kejepit. Apa aja nonton sepak bola apalagi kayak dia yang jadi bolanya. Segala dia ceritain. Nah ini enggak, orang biasa tuh lagi yang lebih rendah. Namanya orang rendahan. Apa? Rendahan. Kalau orang rendahan walaupun pangkat tinggi, gelar banyak, ada cirinya. Negatif kata-katanya teh. Jelek, mengeluh, mencela, komentar, protes, nggak jauh itu aja. Sendiri juga begitu Pak. Bangun tidur, bau apa nih? Ya dia kan yang menguap dia. Truk-truk, ini udah pasti ini naik lagi ini kolesterol. Kayak bagong aja pun ngomel ke tubuhnya sendiri. Jangan-jangan asam uratnya, asam urat. Makan apa sih saya ini? Ngomel ke tubuhnya sendiri Pak. Mau keluar kamar, kamar mandi yang bersih, jangan sampai bau. Belum aja ada yang make udah komentar. Mau makan juga, makan apa? Jangan nasi goreng terus dong Bu, bosen negatif aja. Padahal belum dimasaknya. Ini aja bubur apa? Bubur yang dari tetangga depan itu kerupuknya dikit. Nah, ya udahlah kalau gitu makan ini aja Pak, nasi tim. Nasi tim itu mah acarnya cuman berapa grentel, pelit banget. Dikomentarin sambil dimakan. Ya. Mau keluar, ini mobil kotor banget nggak dicuci, padahal dia yang make Pak. Bensin lagi tinggal setengahnya, kacau nih sekarang gara-gara macet, jadi bensin boros. Ngomel aja terus Pak. Tiba-tiba mendung, udah kacau nih, hujan gini kacau, bisa pulang malam, belum juga hujan udah menderita. Lihat, saya paling enak perempatan ini nih, amit. Merahnya seumur hidup. Hijaunya sekejap mata, dusta yang. Ada polisi pakai masker apaan tuh kayak ninja. Di luar negeri nggak ada yang kayak gitu. Padahal dia belum pernah ke luar negeri Pak. Ngomel. Datang pengemis di kampungnya tuh punya rumah dia tuh. Sok tahu ya. Datang tukang koran, berita sekarang nggak ada yang benar. Sini beli, dibaca. Ngomel. Nonton TV juga ngomel aja. Pernah dengar nggak ada orang yang kata-katanya tuh negatif? Pernah dengar nggak? Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas suara sendiri, kok repot. Sama, di broadcast juga, negatif aja. Aneh. Orang yang pikirannya negatif, hatinya negatif, wajahnya juga nggak ada cerahnya Pak. Kemerungsung aja gitu. Dan cenderung penyakitan. Karena pasti dia di bawah 200 Hz Pak. Oh iya, ini ada bukunya Pak, ditulis David Hawkins.
power versus sesuatu. Orang yang cenderung sehat itu adalah yang di atas 200, yang pemaaf, penyayang, senang membahagiakan orang, cerah, ceria, optimis. Tapi yang negatif gitu, daya tahan tubuhnya tuh lemah sekali. Sama Pak, nanti di haji juga, yang tukang ngomel-ngomel cenderung penyakitan. Capek gitu. Tidak semua yang penyakitan tukang ngomel, ya. Tetapi harus mulai dari sekarang. Kalau mau bereaksi, hati-hati nih. Teko hanya ngeluarin isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan, di dalam bening keluar bening. Tahan kalau merasa masih comberan, ya. Ini pelanggaran nggak dibuka nih. Nggak apa-apa kadang-kadang. Nggak apa-apa deh. Tenang deh. Semuanya lihat ke sini. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Udah cukup. Makasih ya. Ini ganti dengan isinya dengan jus. 15.000. Ganti dengan 75 sampai 100.000. Ganti dengan comberan. Nggak ada harganya. Ibu terserah mau pakai baju sebagus apapun, tas sebagus apapun, bapak mau pakai gelar sepanjang apapun, pangkat, isi Pak yang menentukan. Bukan casing. Isi itu adalah akhlak. Jadi tolong nih ya, karena kalau udah berangkat haji, kalau lagi gini-gini mah baik-baik semua. Ini belum 40 hari ya nggak? Seminggu biasanya mau keluar modalnya tuh Pak. Wah, iya Pak kan sudah sekamar dengan orang lain ya nggak? Sekarang senyum. Ya, satu-satunya cara direkam Pak. Baru yang kedua di hadirin, itu yang ketiga, yang negatif terus, ngerasulo, mengeluh. Bukan tidak boleh mengkritik, boleh memberi masukan, tapi udah kelihatan Pak. Kritik dari orang yang hatinya baik, kritik dari orang yang hatinya jelek. Misalkan suami ketiaknya bau, ya. Kalau seorang istri yang baik, ya kecomberan. Enggak. Beli deodoran 2. Pak, saya beli 2. Tuh kan. Supaya enggak luka hati, gitu. Yang keempat, ini orang yang paling dangkal. Siapa? Cirinya khas, Pak. Rendah, dangkal. Mau tahu cirinya? Saya. Pokoknya ngomong diri aja. Nggak ada yang dia omongin selain ngangkat-ngangkat dirinya. Saya kan sudah kasih tahu ya. Dulu ini daerah sebelum ada saya. Ini benar-benar kacau. Sesudah ada saya dan saya bangun pesantren ini. Lalu saya makmurkan. Saya itu orang paling dangkal. Nggak perlu nyebut-nyebut diri. Kecuali kalau memang itu perlu. Coba saya nanya, Bu, jawab kalau ditanya. Jangan suka nggak jelas gitu ya. Bu, gimana kalau suami ibu berkata begini? Bagaimana perasaan ibu? Hei istriku, asal tahu aja ya. Saya nih kepala keluarga yang membanting-banting tulang. Memeras-meras keringat. Demi kalian, ini rumah saya yang jerih payah. Kalian makan, saya yang capek. Kalian berkendaraan, naik mobil, beli bensin. Itu kan tetesan keringat saya.
Bagaimana rasanya? Bahagia atau enak, Bu? Jawab, bahagia atau enak? Jadi sayang atau sebel? Dengerin, Pak. Kalau orang udah nyebut-nyebut dirinya, jatuh tuh langsung. Udah hukumnya begitu, Pak. Orang ngangkat diri dihinakan oleh Allah. Makanya ibu juga jangan. Apalagi ibu, Pak. Nek kita tuh ya nggak? Lakukan, lupakan. Itu rumusnya. Jangan ngomong ke anak-anak. Ini ibu Muna. Ini ibu Muna. Anak-anak heran. Ibu kok lupa diri ya? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Anak juga heran. Siapa yang suruh ya deh ya? Jangan ya Bu ya, Pak. Dengerin ini teh ketawa-ketawa teh ngarde nggak hadirin? Karena nanti bakal keluar nih Pak. Oh iya, saya dulu pernah naik pesawat. Dulu saya waktu ke Mekah nggak ada. Airportnya nggak kayak gini. Saya terus. Saya. Dulu nggak kayak gini. Saya tuh tahu. Kalian saudara saya bukan. Gitu, jadi dia pusing sendiri ya. Bukan tidak boleh nyebut saya. Ada kalanya perlu. Ini koper siapa? Yang dimaksud di sini tuh ria, hadirin. Kalaupun pertemuan fisik dengan saya terbatas, maka nanti akan ada voice note 3 menitan, 5 menitan yang dengar aja ya. Siapa tahu itu jadi panduan akhlak. Siap semuanya? Kapan sini berangkatnya? 27 apa? Juli? Sebentar lagi. Saya tahun ini alhamdulillah dapat undangan dari Raja Saudi. Insya Allah, jadi mudah-mudahan ketemu kita di sana ya. Saya sudah minta izin ke pengundang. Pokoknya kalau saya berangkat haji, saya tapi ingin keleluasaan untuk menemui jamaah. Gak peka Bu kalau mendengar pulpen ceklek gitu ya. Saya suka nyari ya. Karena saya ngebayangkan kasihan ballpoint itu ya kan. Dia dan saya ingat dalil min husni islamil mar'i, salah satu diantara ciri kualitas keislaman seseorang, dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Gak boleh tuh sambil diam cekluk, itu zolim ya. Coba kalau kita yang jadi pulpen bagaimana ya kan? Lanjutkan. Akhlak menghadapi persoalan. Ya, ini penting. 5 kiat menghadapi persoalan. 1. Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa? Karena tidak mungkin selamanya cocok. Sedia payung sebelum hujan. Ini kita tidak tahu Pak, tanggal kita diundur atau tidak, kita sehat atau tidak, betul? Kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi walaupun kita sudah punya rencana. Dan harus siap, kalaupun tidak cocok belum tentu jelek. Surat Al-Baqarah ayat 216, harus tahu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan. Jadi kalau nanti ding penerbangan menuju Jeddah ditunda. Wah, oi, jangan sok tahu. Ya daripada terbang gak ada rodanya kan. Jangan sok tahu. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur ke Allah. Ya, mau udah. Tentu jelek. Contoh malah jadi jenderal dinasehatin, benar? Teman saya 2 tahun lagi pensiun. Saya nggak pensiun insya Allah. Ya. Makanya jangan suka rewel kalau ada kejadian yang tidak cocok. Digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Ada yang doa minta jodoh. Keluar dari rumah, bener aja. Ada yang terus ngejar, ngedeketin, ngegigit. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Bawa ke dokter. Kata dokter, lukanya ini agak dalam nih. Bagusnya ke rumah sakit aja. Di rumah sakit, hari berganti hari, tahu rahasianya. Ternyata jodohnya. Oh siapa coba? Ternyata jodohnya perawat. Allah tahu jodohnya karena Allah yang menentukan jodoh. Supaya ketemu dengan jodohnya, maka digigit dulu anjing. Jadi digigit anjing itu bagian daripada takdir. Udah, pengen jodoh aja, udah yang ada aja ya. Ya begitulah. Jadi kalau ada yang gak cocok, gak enak, jangan dulu buruk sangka. Karena kan kita niat udah baik, ikhtiar sudah, pasrahkan ke Allah. Nanti mungkin ada belok-belok kejadian, bisnya AC-nya mati, ya udah nggak apa-apa. Saya pernah Pak, pindah ke bis paling bagus, mati AC-nya Pak. Wih mantep Pak, seperti oven, udah di padang pasir, nggak AC mati coba Pak. Tapi karena jamaahnya udah ngerti, nahan aja, aduh, akhlak. Sebab ngomel juga nggak nyalain AC Pak. Benar? Akhirnya pindah ke rest area apa? Nggak tahu nih Pak. Saya udah sering karena tiap tahun berangkat, jadi udah banyak kejadian yang tidak diduga tuh Pak. Naik pesawat, terbang, turun lagi Pak. Tahu kenapa? Diare di pesawatnya orang-orang. Karena nasi boxnya itu bikin mules Pak. Antri 1, 2, lama-lama panjang antrian. Turun lagi pesawat. Betulan ini Pak. Wah ya Allah kalau engkau mau gampang sekali. Ya. Ada juga jamaah ini umroh. Berangkat. Pintu nih mau masuk pesawat. Istri sakit. Istrinya. Bawa ke dokter. Suaminya harus ikut. Yang umroh kopernya Pak. Beliaunya enggak ditunda. Pasti ada hikmahnya. Jelas hadirin. Jangan suka rewel ya.
Diundang oleh Allah udah alhamdulillah. Orang lain gak diundang. Udah diundang, ngomel melulu, dipulangin loh oleh Allah, Pak. Oh serius, kalau Allah mau mulangin, kalau bapak ibu akhlaknya nggak baik, nggak jadi aja. Tinggal dikasih sakit perut, kasih apalah, kepleset, gampang sekali. Pernah kejadian manasik haji Pak di Bandung, sudah sama, terus muhasabah turun. Kenapa saya pusing? Duduk di tangga. Hah? Ini lagi Bu. Sing sabar. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Sekali lagi. Ini semua AC nyala ya? Udah dicek panitia, Lukman? Agak anget ya? Perlu dibuka nggak pintunya? Oh ini nggak seberapa dibanding di sana Pak. Di sana 46, 48, kadang 52 derajat. Oh geseng Pak. Panas. Kita bulan Agustus kan? Juli Agustus tuh top-topnya panas tuh. Kalau nggak hati-hati dehidrasi Pak. Saya pernah dehidrasi, klop. Harus minum terus. Makanya kemana-mana selalu bawa botol air ya. Selalu itu. Selalu nggak boleh enggak. Air dan korma. Kalau saya sih bawanya air korma. Bisi nggak ketemu makanan, kita punya cadangan makanan sukari itu ya. Korma yang enak. Kalau sudah terjadi harus ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ridho menerima takdir, kalau ikhlas kalau beramal. Sedekah harus ikhlas. Dompet hilang harus ridho. Ada bedanya enggak? Ada bedanya tidak. Ibu berkhidmat ke suami harus ikhlas. Ya sudah itu aja. Kalau suami sehat, alhamdulillah. Curiga. Si ibu curiga saya mau ngomong sesuatu nih. Gak boleh seudon Bu sama saya. Nah, saya udah duduk tadi, udah enak-enak duduk ya. Nah, ting tong, penerbangan menuju Jeddah ditunda. Ridho. Udah gak ridho juga tetap ditunda, benar? Genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Benyol hadirnya. Ridho. Udah gak ridho juga tetap benyol. Saya tidak terima. Gak mungkin gak terima. Tanda terimanya udah ada. Orang stres. Terima aja. Saya yang Bapak gak banyak keinginan. Mau ngalir aja hidup malah. Dipikir-pikir banyak yang gak cocok dengan rencana. Tapi ternyata lebih baik. Ingat waktu zaman heboh dulu. Waduh itu Pak, hebohnya kan lagi pas 2006 itu puncaknya popularitas. Kata Denny J.A, tingkat popularitas saya itu tertinggi Pak, 94%. Pak SBY kalah waktu itu ya nggak? Wah ayo Padahal itu sudah ada rencana tingkat popularitas saya itu tertinggi Pak, akhir pengumuman. Waduh itu. Dihina, dicaci, dibully. Wah kata orang inilah saatnya kejatuhan. 10 miliar. Tahun 2017 kemarin 108 miliar. 11 kali lebih dari dulu.
Dulu nggak ada sekolah Darut Tauhid. Sekarang alhamdulillah inden yang mau belajar Darut Tauhid. Dulu paling banyak tamu. Sekarang wisudawan dari kita 22.000 setahun dengan aneka program. Dulu perekonomian Darut Tauhid zaman saya diuji dengan popularitas itu paling tinggi rezeki di sana tuh sekitar 30 miliar perputarannya ya. Sekarang tahun kemarin alhamdulillah 400 miliar. Jadi betul-betul di balik kepahitan sedikit itu ya. Sekarang ngomong sedikit, dulu mah getir. Dulu anak-anak saya pada seneng game, sekarang hafiz Quran, hafizo. Ada yang beasiswa di Al-Azhar, nggak kebayang. Lewat kepahitan tuh. Kata orang ini kejatuhan, kata saya ini kebangkitan. Dulu saya dunianya dikasih, tauhidnya yang jatuh. Nah, sekarang dengan izin Allah tauhid dikasih balik dan dunia juga ternyata ngikut. Iya. Sekarang lihat tuh para capres datang sama Om lagi. Yang dulu mana? Dulu zaman heboh pada lari, Pak. SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Gitulah dunia dibulak-balik. Ibu-ibu yang ngambek sekarang daftar haji sama saya. Diam. Tenang Bu, nggak apa-apa. Bapak mah nggak ada komentar dari dulu juga. Dulu paling zaman heboh tuh 2000 itu nggak sedikit Twitter, sekarang 11,5 juta Pak. Jadi nggak ada apa-apanya tuh penghinaan tuh kecuali menambah kebaikan kalau benar menyikapinya. Makanya sing ridho kalau lagi diuji dengan pahit itu ya. Dan siapa tahu itulah yang membuka kemakrifatan ke Allah. Betul? Iya, saya udah ngalamin kepahitan yang jarang dirasakan orang. Tapi Masya Allah hadiahnya juga. Nah ibu bapak yang baik, makanya kalau ada hal-hal tuh jangan rewel lah ya. Wah ini pilkada, oh ini pilihan saya enggak dapat, ya enggak apa-apa. Nah, bukan Tuhan kita itu mah. Ya. Ngerti enggak nih? Sepak bola, oh kunon itu eleken bahaya. Saya mah enggak pusing sepak bola mah. Pertama saya enggak tahu siapa yang mainnya ya kan. Dan yang kedua saya yakin itu udah tertulis di Lauh Mahfuz siapa yang bakal menang ya. Udah ditonton juga sama aja apa kalau nggak tahajud mah. Halo, siapa ibu-ibu yang paling stres, yang paling tidak nerima takdir yang ada? Mau bahagia Bu? Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Hidup mah apa adanya enak. Kalau ingin kelihatan lebih dari kenyataan teh capek. Ingin kelihatan langsing jadi tahan napas ya. Ingin kelihatan putih jadi direndam. Ingin kelihatan awet muda pakai jepitan jemuran capek. Bu, jangan takut jadi tua. Tahu kenapa? Karena udah jadi. Ya enggak? Jalanin we hidup malah. Serius Pak, jalanin aja hidup mah. Ngalir. Apa Bu, jangan ngomongin saya. Ngalir, saya udah tua Pak, saya udah mau 57 nih, udah beda. Dulu mah fit sekali, sekarang kemarin disuguhin nasi kebuli, kolesterol naik. Ya, makan gado-gado, asam urat naik. Telat sedikit nggak olahraga, langsung beda. Beneran, saya sampai 3 tahun yang lalu masih, sekarang nggak bisa enggak, mungkin dah enzimnya udah beda, hormonnya udah beda, ya. Tapi saya terima, bahagia. Karena yang bikin sakit itu adalah nggak nerima. Semuanya gini. Udah segitu aja lah. Baru 2. Berarti saudara mengikuti lah ya. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Ulangi.
sekali lagi. Yang mantap. Udahlah, dalilnya yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Mudahkan, jangan dibuat sulit. Gembirakan, jangan dibuat mencekam, menakutkan. Udahlah. Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya? Benar? Kalau tiap omongan orang dimasukin ke hati, kapan bahagianya? Hah? Ini tulisan dia nggak enak, nggak usah dibaca. Itu itu lagi pada ngehina di TV. Ya matiin dong, gampang pisan. Itu ada yang nge-WA, tulisannya nggak enak, delete, beres. Kita mah udah nggak enak, dibaca berulang-ulang, atau nyesek. Bu, bolehkah istri membuka-buka HP suami? Tergantung. Kalau disuruh oleh suami, itu amal soleh. Bu, tolong bukakan HP saya. Oh, ibu. Tapi kalau suami tidur pulas, karena dikasih antimo 2 butir oleh ibu, kemudian ibu pelan-pelan begini. Itu pelanggaran. Jangan, mau apa? Coba kalau ibu udah lihat di HP suami ada yang gak cocok dengan dugaan. Hati jadi tenang atau galau? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau stres? Urusan jadi beres atau nambah? Rasain lo. Kenapa? Jangan cari penyakit. Saya mah enggak mau membuka HP istri saya. Enggak mau. Nyebut HP kan ada 2 HP. Siapa yang ketawanya gitu? Enggak mau. Saya enggak mau ngungkit apapun kekurangan kesalahan istri, apalagi sebelum nikah. Oh enggak. Enggak mau. Saya pengen maju ke depan. Ya. Saya enggak mau merusak sisa umur saya oleh orang-orang yang menghina. Enggak apa-apa. Tuhan saya bukan orang kok. Tuhan saya Allah. Tapi dia enggak mau pakai tapi. Yang penting baik kok. Enak kok. Enak bu. Ban meletus. Ya udah rezeki tukang tambal ban. Bukan meletus, robek bannya, berarti rezeki tukang ban. Ya enggak, tenang aja kan dibayar oleh kantor, beres hadirnya. Udahlah digampangin aja hidup mah ya. Beneran loh bu. Kalau semua urusan jadi ribet gimana? Kapan bahagianya? Nek, jangan seperti cucu ya. Cucu tersinggung, nenek tersinggung. Cucu marah, nenek marah. Cucu rebutan mainan, nenek rebutan mainan. Tuh gagal jadi tua ya. Rileks hadirin. Asli loh Pak, saya emang nggak mau tercuri hidup saya belum tentu panjang umur. Nggak mau tercuri oleh sesuatu yang tidak perlu, ya benar. Dan pengalaman hidup mah show must go on, ngalir tuh Pak, ngalir we hidup mah ada episode-episodenya, asli loh. Pak. Jangan suka marah-marah sama istri ya. Apalagi di Mekah nanti di Benih nggak boleh. Kalem. Kalau sama wanita mah kalem we Pak. Apa harus tahu? Udah ngerti nggak sih Pak sifat-sifat wanita? Kalau udah ngerti mah enak Pak. Wanita tuh dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah. Kalau dibiarin tetap bengkok. Itu dia Pak masalahnya. Jadi diapain? Disabarin. Sabar sama perempuan, sama istri. Sabar. Dicontohin. Didoain. Dan disolatin. Itu Pak, disolatin. Bukan sholat jenazah, sholat tobat. Allahumma sholli ala Jadi kalau ada apa-apa mah. Nah,
Karena wanita tuh suka kurang jelas, itu intinya tuh Pak. Tuh lihat, mereka pada curiga sama saya. Bu, ibu yang baik, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah itulah wanita Pak. Jadi mereka tuh ngomong dulu, baru mikir. Kadang-kadang enggak tuh Pak. Bu kalau dikejar anjing lari, bulat. Kalau ibu dan anjing lari cepetan, anjing baru mikir. Udah mikir bingung. Udah bingung ketawa sendiri. Tapi nggak minta maaf. Itu cirinya Pak. Biarin aja. Saya mengerti Pak. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin ya Pak ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Tidak, robah-robah terus. Jadi mau ngapain kita sakit hati Pak? Ngerti nggak Pak? Saya mah enggak beneran Pak, enggak sakit hati. Yang satu aja beres, lebih dari satu lebih tenang Pak. Udah tahu ilmunya, kalem we. Dengar baik-baik, empati, tapi jangan masukin ke hati, itu rumusnya. Sebab kita sakit hati, dia udah enggak kan repot Pak. Udah pasti serba salah, seringnya mah serba salah. Pak, mau dimasakin apa nih Pak? Udahlah Bu, nggak usah repot-repot, apa yang ada aja. Ih, suami teh, istrimu berbakti dipersulit. Salah Pak, segitu solehnya kita teh Pak. Atau sekali-kali punya keinginan Pak, sok atuh Bu, bikinin opor ayam. Ayam tuh mahal Pak. Atau yang murah mah karedok. Papa kan asam urat. Bu ya udahlah, beli aja lah di warteg atau yang gampang, banyak pilihan, murah. Oh, berarti masakan mama nggak enak ya? Tetap salah Pak. Senyum terus Pak, sholat, tobat, ampun ya Allah. Apalagi keondangan Pak, udah banyak istighfar. Pak, jaga pandangan. Semua orang dandan. Yang halal cuman istrimu. Nggak usah rewel. Siap Bu. Gitu. Mama teh gimana sih? Curiga aja sama suami. Gimana nggak curiga? Oh. Repot. Jangan cari urusan. Simple. Siap Bu. Sampai di undangan. Tik. Apa sih ibu ngikutin terus? Kenapa Papa lihat perempuan itu terus? Enggak sengaja atuh Bu. Enggak sengaja segitu seringnya. Ibu juga lihat dari tadi, Cakepan ibu dong Bu. Bohong. Enggak percaya coba Pak. Dia kan sadar Pak. Jujur Pak. Ya kalau jujur sih cakepan dia Pak. Nasib lelaki Pak. Ibu ini gembira gitu. Caranya mah Pak, nggak usah dipersulit ya. Nanti di sana teh banyak yang berantem tuh suami istri tuh. Heran jauh-jauh pakai berantem. Iya Pak, karena panas mungkin kemudian terpisah lama ya enggak. Suka lucu tuh cari akal. Nah hadirin sekalian, yang keempat evaluasi diri. Jadi kalau ada apa-apa. Bukan gerobak apa tuh yang bukan troli teh apa yang bawa orang tuh. Ada ibu-ibu nangis waktu umroh. Kenapa Bu? Saya itu ditegur oleh Allah. Gimana ibu tahu ditegur Allah? Saya diberakin merpati.
Ini lapangan segini luas, kepala segini kecil, kok di sini? Tiga, sudut elevasi, ya, sudut kemiringan pantat merpati dengan jidat. Serius hadirin. Yang keempat, kecepatan angin, Pak. Bisa melenting tuh ke sana. Dan yang kelima, tingkat kemulesan merpati, ya. Si ibu ini bagus, Pak. Dia kena kepahitan apapun tobat. Ada teman saya, badannya olahragawan. Enak bener ya ayah, yang naik kursi roda. Kita macam enak. Ampun ya. Beneran loh Pak. Nggak bisa sembarang ngomong. Makanya akhlak. Ada apapun tobat bawanya Pak. Jangan nyalahin orang. Iya. Kita apa aja lah bawa tobat. Gak usah nyalahin istri. Kemana koper? Ini kenapa ketinggalan? Astagfirullah, udahlah. Gak apa-apa. Ada yang menarik Bu. Ibu-ibu kehilangan koper. Udah sepuh nih. Tapi ibu legowo pisan. Koper saya kok gak ada dari Mekah ke Madinah. Gak ada. Ini umroh Pak. Ya udahlah, gak apa-apa. Kan ibu udah belanja barang-barang di dalam oleh-olehan Pak. Karena nggak tega lihat si ibu beli koper yang sama, beli oleh-oleh yang sama. 2 sekarang koper yang beli koper yang sama, beli oleh-oleh yang sama. 2 sekarang koper yang kata jadi kita patungan ya. Luar biasa itu kejadian-kejadian yang gitu-gitu banyak. Masya Allah. Orang yang disukai Allah, waman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir, Allah ridho ke dia. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Kenapa? Karena selain Allah, quwata illa billah. Tidak ada daya Pak, nggak ada kekuatan. Kalau Allah nggak nolong mah nggak bisa. Nih semua yang hadir mau ngasih ke saya sebutir kurma. Tapi Allah nggak kehendaki. Kira-kira sampai nggak ke saya? Enggak Pak, nggak bisa. Kain saya. Tapi saya tidak dikehendaki celaka. Celaka enggak? Enggak. Kayak wali kota Bengkulu tuh. Tahu yang kepilih yang baru ini? Itu mah. Saya ketemu dengan beliau di Masjid BSD. Bapak, dari mana? Saya dari Bengkulu. Daripada saya pusing kampanye, ngomong banyak salah, mendingan saya kurut 40 hari Pak. Masjid, takdir mah nggak uang. Lebih baik sujud. Dengan izin Allah, kepilih lagi tuh. Itulah. Jangan ribet hidup mah ya. Sing bulat ke Allah. Pernah naik pesawat. Papa. Nggak usah bergantung ke suami. Tahu-tahu suami itu lagi berpegang teguh sama pramugari. Kan tidak. Kan sakit hati Bu. Bu, Ibu, mau bahagia? Mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Beneran. Siapa yang menciptakan ibu? Yang memberi rezeki? Yang menutupi aib? Yang menghapuskan dosa? Yang menurunkan sakinah? Yang bisa ngasih pahala? Yang bisa mengampuni dosa? Yang punya sorga? Kalau gitu suami ngapain? Suami itu ladang amal.
Jangan bersandar, apalagi jenis-jenis ini. Maaf, maaf. Bapak tahu nggak kenapa ibu masih menghormati bapak? Tahu nggak? Karena Allah masih nutupin dosa-dosa bapak ke ibu-ibu. Istri teh nggak tahu kelakuan bapak itu, Pak, yang membuat bapak dihargai itu. Jangan petantang petenteng ya. Merunduk. Saya diajarin oleh guru saya, jangan pernah berharap dari makhluk, Allah akan cukupi. Tuh, Bapak lihat pembangunan di Darul Tauhid. Udah lihat masjid yang di Bandung? Besok ke sana ya. Lihat tuh, Bu. Kita renovasi 17,5 miliar. Kata panitia, gimana, sedangkan jamaahnya mahasiswa sedekah paling 2.000. Kita mah nggak bergantung ke makhluk. Allah yang kasih. Alhamdulillah terkumpul dana 32 miliar, Pak. Beres sana, bangun ini, perbaiki ini, jadi 5 masjid yang kita perbaiki. Kami enggak mau minta-minta, paling memberitahu ya. Ini adalah ladang amal, memberi kesempatan. Serius, nggak nyumbang nggak apa-apa. Pantangan terbesar dalam hidup saya, Pak, berharap ke makhluk. Pasti nanti Allah cukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah, Allah cukupi keperluannya. That's all, ladies and gentlemen. Terima kasih. Cukup, udah 5. Jangan maksa. Saya kurang tidur, Pak. Ibu teh gimana? Saya udah 5. Saya nggak boleh emosi, frekuensi saya jadi jelek kan. Ibu apa? Ibu teh kemana aja? Saya udah 5. Masa harus saya ulangi dari awal? Lalu cupisan haji teh. Ya. Jadi grup kita ini, Pak, ada 3 ya haji bersama Darul Tauhid itu. 1 ini Jakarta sekitar 100 berapa? 160 dan harus siap mandiri semuanya ya, karena haji Darul Tauhid haji mandiri. Kemudian Bandung berapa? 200 hampir 300-an ya. Kemudian haji plus 110 4 bus. Jadi kita begitulah. Nanti saya di sana kalau pas kotanya saya akan datang ke tempat bapak-bapak. Tapi yang bekal dikunjungi itu di Mina. Karena Mina paling bedanya 3 km, 4 km. Antara plus dengan reguler hanya beda terowongan aja. Biasanya saya kalau fit saya datangin ke sana. Kemudian di Arafah itu agak berat. Memang ONH Plus tuh yang khusus tuh jauh itunya tendanya. Nah, biasanya saya nanti ngejemput karena AA kalau lagi fit jalan kaki juga ya. Kadang-kadang dari Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Tapi kalau kayak kemarin luar biasa panasnya gitu ya. Karena khawatir tumbang, maka semuanya naik bis tapi pulangnya jalan. Nemenin jalan terus dari Arafah dari tenda Plus tuh nanti nengok ke tenda ini baik Bandung maupun Jakarta sambil sambil nemenin yang mau jalan kaki kembali ke Mina. Harus fit ya. Saya kehitung sehat nggak segini, Bu? Padahal capeknya Masya Allah gitu ya. Mau tahu banyak yang nanya, apa rahasianya supaya lebih fit gitu? Memang yang pertama hati, Bu. Karena yang makan sekali energi itu hati. Saya berusaha hati saya enggak sebel, enggak jengkel, enggak kecewa. Syukur aja terus dalam segala keadaan ya. Kemarin yang ngundang Surabaya tuh, Bu, satu organisasi. Tapi di dalam organisasinya beda pendapat. Satu ingin di masjid ini, satu ingin di masjid ini. Atur riwe. Akhirnya ya udah saya dua-duanya. Efeknya Pak, waduh capeknya luar biasa karena tabliknya tablik akbar, hampir segede Istiqlal kan Al Akbar itu. Sound sistemnya kurang bagus. Aduh capek. Ngejar ke sana, dari sana ngejar ke airport. Airport saya ngejar ke pesantren malam. Pagi baru ke sini pengen ngantar anak dulu. Sini
capek, tapi saya syukuri aja. Alhamdulillah. Yang kedua, disiplin makanan, ya. Kalau jelek udah, ada yang kolesterol naik, bagus semua, ya jangan bohong-bohongan, ya harus jujur. Nah disiplin makan, disiplin Pak. Anjuran saya nanti Pak, jangan pelit ngemoda beli buah-buahan, ya. Lemon, jeruk tuh. Punten Pak, dulu mah belum ada juicer kayak sekarang. Dulu saya pasti kalau berangkat tuh bawa parut. Karena wortel parut, ya nanti parut, limun masukin ke kaos kaki, gitu. Nah, jus namanya. Kaos kaki baru hadirin, memang agak asin dikit lah. Tiap hari saya jus, pagi lemon, potong, kasih madu, ya. Ya itu membuat kolesterol bisa turun. Lemon, madu itu nggak boleh enggak tuh, lemon, madu, makanan tidak berminyak-minyak, kurangi, ya pokoknya disiplin lah ya, karena kalau enggak kita nanti bermasalah, ya, ya udah senior mah beda underdealnya. Yang ketiga, kalau saya suplemennya Life Pack. Tahu Life Pack belum? Life Pack itu selain halal, nutrisinya lengkap. Nanti kita bisa adakan ke sini. Bapak Ibu kalau berkenan nanti diperiksa antioksidannya ya, kan ada alatnya tuh yang ke sini, kemudian ketahuan. Di rumah saya tuh Pak diperiksa, ada yang 23.000, ada yang 18.000 anak-anak tuh. Dan ini 23, mantu paling tinggi mantu 26.000 karena masih muda, pendaki gunung. Antioksidannya saya 35.000, lebih kuat. Ada seorang ibu-ibu di sini udah usia 65 tahunan, 62.000 Pak antioksidan. Seger wae itu mah. Wah kayak benteng Ketaton, ke luar negeri nggak ada jet lagnya. Dr. Oz yang di Amerika, yang di TV Amerika, yang di TV Amerika 72.000. Jadi fit walaupun sudah tua tuh. Nah itu ada alat ukurnya. Saya ngejaga terus antioksidan tidak boleh di bawah 30.000 ya. Sedang lagi berusaha naikin sekarang ke 40.000. Karena tugas banyak. Buat apa punya duit kalau sakit, bener? Kita ngemodal beli 800.000 atau 600.000, sejuta gitu sebulan, tapi badan sehat. Mau ngapain dikumpul-kumpul, bari kita nggak bisa apa-apa. Halo? Nah itulah. Saya nggak promosi apa-apa, cuman saya memberitahu apa yang saya jalanin gitu ya. Kalau perlu dibantu supaya nanti mudah-mudahan jadi murah. Ada pertanyaan? Baik, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, udahlah nggak usah banyak nanya, jangan mempersulit orang lain. Udah jelas semuanya kok. Mohon izin nanti setelah mau pingin berfoto katanya. Oh ya, boleh nanti berfoto. Saya diwakili oleh ini ya. Kenapa? Bu, Pak, tiap hari ada di Facebook ya. Live jam 5 sampai jam setengah 6. Ikuti aja Kak Abdullah Gimnastiar yang ada contreng birunya itu ya. Saya lebih menyukai di medsos daripada di TV nasional karena
Iklannya tuh nggak bisa kompromi Pak. Jaga pandangan. Ayo bijil teh iklan sampo, ruksak kadiri. Makanya di Facebook ini alhamdulillah lebih efektif. Buka Facebook aja ya. Live dimanapun ada, nanti bisa dibuka. Udah zamannya sekarang kayak gitu Pak. Kalau gini kan selama paling berapa orang, tapi di Facebook 6,5 juta sekali bisa menyimak ya. Oke, nggak ada pertanyaan yang lain. Terima kasih mama, aki-aki semuanya. Dan terima kasih doanya. Cucu kemarin meninggal ya, dengar tahu. Tapi itu cucu, itu ibu bapaknya hafiz Quran Bu. Jadi Ica ini anaknya Teh Nini yang dibesarkan oleh Teh Rini. Media nggak meliput karena di berita bagus yang. Lalu Hafizoh nikah dengan Hafiz juga, Ustadz Yusuf, imam masjid. Nanti kalau di Bandung mungkin bisa dengar kalau beliau lagi ngimamin. Masya Allah gitu. Kalau saya sih senang karena suaranya bagus dan hafalannya sudah mutkin, sudah dapat sanad ya. Kemudian berangkat ke Yaman di sana untuk belajar. Takdirnya hamil sehingga baru melahirkan, baru pulang. Nah, pulang perkembangannya bagus karena terpantau. Sampai di sini sudah kumpul keluarga dan sebagainya. Malam-malam nangis nih Ramadan kemarin teh. Pulang imamin, tiap tidur bapaknya nangis, tidur ibunya nangis. Hanya bacain Quran yang membuat dia enggak nangis. Pagi-pagi karena kelihatannya nangisnya agak keras, bawa ke dokter. Kata dokter, ya kalau ada apa-apa nanti bisa dirujuk lagi ke sini. Pulang ke rumah meninggal, ya di pangkuannya begitu. Oh itu sudden death begitu, sangat mengejutkan. Bawa ke rumah sakit, diperiksa segala. Tapi anaknya ketemu dulu Pak. Dan memang ibunya kuat itu. Pas lagi live tuh, Papa ini potret terakhir, padahal itu udah meninggal. Aduh saya gimana Khadijah, ini potret doain ya Pak ya. Pasti pada kata padahal itu. Hari nangis terus ini. Nah sudah dikubur. Kuburnya teh pas dikubur tempat penguburan saya Pak. Saya di sana. Wah kalau bayi kan nggak punya dosa. Terima kasih atas perhatian dan doanya. Dan saya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji sama-sama ya. Kesimpulannya tolong diingat-ingat akhlak. Tahan diri supaya tidak bereaksi kecuali yang baik. Lalu ikuti di Facebook atau nanti dikirim supaya kita punya frekuensi yang sama. Saya akan ceritakan apa yang biasa terjadi kalau sedang di sana itu ya. Konflik-konflik dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangi bicara, apalagi yang nomor 3 tadi ya. Dan nomor 4. Supaya Allah makin suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sya'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan solihan maqbul. Ya Allah, luruskan niat kami ya Karim. Undang kami ke Baitullah ya Allah. Jamu kami di Baitullah-Mu ya Allah. Jamu kami semua di Arafah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang bersih. Nikmatnya ibadah. Doa yang Engkau ijabah. Cukupi dengan rizki yang halal barokah. Ya Allah, lindungi, jaga keluarga yang kami tinggalkan ya Allah. Kembalikan kembali ke tanah air membawa berkah. Haji, hajah, mabrur, mabrurah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Perego. Saya pakai sorban. Permintaan. Baik, mohon bersiap. Regu 1 terlebih dahulu. Mohon bersiap. Karena banyak, kurang lebih sekitar 16 regu ya. Jadi mohon untuk langsung siap. Jadi kalau mau per regu langsung regu 1 siap. Jadi regu 2 sudah siap. Begitu regu 1 selesai, langsung regu 2 maju. Ya. Regu 2 selesai, regu 3 langsung maju. Jadi langsung buat barisan per regu. Mau per regu atau per keluarga? Per regu. Iya, per regu ya. Kelamaan. Iya. Jadi harus siap-siap per regu ya. Regu 1, regu 2 sudah siap. Regu 2 sudah siap. Regu 2. Setelah regu 2, regu 3 sudah siap. Mungkin bapak-bapak di atas kali ya. Bapak-bapak gini, Bang. Di atas, Bu. Duduk paling yang ininya kanan kiri gitu kali ya. Oh iya, belakang. Regu 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya mohon mempersiapkan diri. Ya. Diurutin. Ya. 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 Satu dan Ya. tiga. Regu 1 sudah siap ya. Regu 2 siap di sebelah sini. Yang ibu-ibunya regu 2 siap sebelah sana. Setelah regu 2 selesai, regu 3 sudah siap. Gitu ya. Langsung nyambung. Kalau yang nggak masuk, langsung ditinggal. Iya. Hah? Iya. Iya. Minggu depan. Boleh kursinya agak digeser. Ya, regu 1. Ketiga ya kita ya. Tiga. Ya, regu 2 langsung. Regu 2. Regu 3 siap-siap. Regu 3 siap-siap. Regu 2 langsung.
Regu 3 geser dulu, regu 3 geser dulu. Selain regu 2 minggir. Ya, regu 3. Regu 3. Regu 4 siap-siap, regu 4 siap-siap. Selain regu 3 di belakang panggung, tidak di belakang, tidak di depan maksudnya. Regu 3, regu 3, regu 3. Selain regu 3 mohon duduk dulu. Selain regu 3 mohon